Nelis siapa dia? Kalian bisa panggil Mbak Nelis atau Ibu Nelis, oke? Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS. Tahu IPAS kan? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kita akan belajar IPAS mengenai gaya gesek. Nah, sebelum kita belajar, siapa ketua kelasnya? Nah, boleh pimpin doa teman-teman ya. Yuk, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Kalau ibu bilang apa kabar hari ini, kalian jawab hatiku, pikiranku, fresh, 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 oke? Ibu lagi ya. Apa kabar hari ini? Nah, tadi ibu kalian sudah perkenalan. Nah, sekarang gantian ya. Ibu mau kenal sama anak-anak ibu yang cantik, yang ganteng, boleh? Nah, ibu absen ya. Tapi kalau ibu absen, kalian harus kasih tahu ibu bagaimana perasaan kalian. Misal, siapa ya? Misal, Afina mana? Nah, bagaimana perasaan Afina hari ini? Senang, sedih, atau gimana? Bisa Afino senang dulu gitu. Ngerti? Mulai absen ya. Afino ambil. Senang kenapa? Biar mereka kenapa? Senang kenapa? Oke, lanjut ya. Aileen dari Syamsada. Senangnya kenapa? Senang aja. Terus ada Askana. Kenapa senangnya? Enggak apa-apa. Senang baik ya. Bapak Hafiz Aditya. Kenapa? Lanjut ya. Zakia Zahra Rafika. Kenapa? Senang aja. Kirain senang karena jam kosong. Terus Faiza Haikal Rahman. Kenapa? Senang aja. Senang sate. Terus Helena Delis siapa? Aura. Kenapa? Lanjut ya, Ilham Aditya. Kenapa? Belajar. Hobi belajar berarti ya.
Tapi kemarin berangkat dari satu kemarin. Masih banget enggak? Iya. Mungkin dia nggak berangkat karena udah selesai ujian. Terus di sini ibu akan mengulang sedikit kembali materi yang sudah diajarkan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam gaya. Masih ada yang ingat macam-macam gaya apa saja? Good. Lagi-lagi. Iya. Terus lagi. Udah nggak apa-apa. Di sini ibu ada tepuk macam-macam gaya. Mau? Ibu ya. Nanti coba kita ulang sama-sama ya. 1, 2, 3. Macam-macam gaya. Gaya otot. Gaya gesek. Gaya momen. Gaya tegak. Gaya berdiri. Gaya lari. Oke, lagi ya. Apa enggak? Apa dulu? Lagi ya. Tepuk macam-macam gaya. Gaya otot. Gaya gesek. Gaya momen. Gaya tegak. Gaya berdiri. Gaya lari. Oke? Siapa dulu? Ini lagi ya. Tepuk macam-macam gaya. Gaya otot. Gaya gesek. Gaya momen. Gaya tegak. Gaya berdiri. Gaya lari. Gravitasi, oke? Coba kalian sendiri tanpa abang dari ibu. Oke? 1, 2, 3. Tepuk macam-macam gaya. Gaya otot. Gaya gesek. Gaya momen. Gaya tegak. Gaya berdiri. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang gaya gesek. Ada yang tahu nggak pengertian gaya gesek itu apa? Ada yang tahu nggak? Oh iya, lagi. Ada yang tahu nggak? Oke. Nah, benar. Tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan dan menghambat gerak. Nah, ada yang tahu nggak contoh gaya gesek itu apa? Nah, benar lagi. Benar lagi. Nah, benar lagi dong. Lainnya. Ayo. Lagi. Ayo. Benar. Ya, terus. Apa ayo? Benar, meja. Benar. Ya, benar semua benar. Gak ada yang salah. Jadi itu tadi contoh gaya gesek. Contohnya juga itu ban sepeda yang mengerem. Gaya geseknya terjadi antara ban sepeda dengan jalan. Ada lagi contohnya sapu. Mana ada sapu nggak ya? Nah, sapu yang bergesekan dengan lantai. Terus ada yang bisa kasih contoh nggak yang lainnya? Lagi. Contoh gesekan antara alas sepatu dengan lantai. Terus gesekan antara kursi dengan lantai. Terus meja tadi ya, udah kalian sebutin. Nah, itu iya benar. Itu semua contoh-contoh gaya gesek. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis gaya gesek. Contohnya yaitu yang pertama
gaya gesek antara benda dan permukaan yang kasar. Contohnya sepatu yang di jalan beraspal itu kan kasar ya. Nah, ban motor atau ban mobil yang di jalan aspal itu juga contoh gaya gesek antara benda dan permukaan kasar. Yang kedua, gaya gesek antara benda dan permukaan licin. Contohnya es batu yang di lantai. Terus alas sepatu yang di genangan air. Waktu kita di genangan air itu kan licin ya. Gesekan antara alas sepatu kita dengan genangan air. Dan yang ketiga yaitu gaya gesek antara udara dan air. Contohnya parasut. Ada yang tahu nggak parasut? Itu ya, itu parasut yang sedang melayang di udara. Selanjutnya adalah manfaat gaya gesek. Ada yang tahu? Manfaatnya apa coba gaya gesek? Ya, apa manfaatnya coba? Ada yang tahu nggak? Serius, ada yang tahu nggak? Lupa. Oke, manfaat gaya gesek yang pertama, agar kita tidak tergelincir saat berjalan. Waktu kita berjalan atau berlari di jalan, gerakan antara sepatu dan tanah atau lantai membuat kita melangkah dengan aman. Kedua, agar mobil dan sepeda bisa berjalan dengan baik. Ban mobil atau sepeda bisa bergerak dan berjalan dengan baik. Yang ketiga, agar kendaraan bisa berhenti saat direm. Saat kita menekan rem sepeda atau mobil, gesekan membantu memperlambat dan menghentikan kendaraan. Manfaat selanjutnya yaitu agar benda tidak mudah bergeser. Meja, kursi, dan lemari tidak mudah bergeser di lantai karena ada gaya gesek antara kaki meja atau kaki kursi dengan lantai. Selanjutnya, selain bermanfaat nih, gaya gesek juga merugikan ternyata. Apa sih kerugian dari gaya gesek? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Buat barang rusak. Nah ya, ada lagi? Benar kita ini. Ada yang lagi? Apa? Lupa ya? Nah ya benar, itu membuat barang menjadi rusak. Ada yang lain? Ayo, lupa ya? Nah, yang pertama, benda jadi cepat rusak. Benar kata siapa tadi? Nah ya, benda jadi cepat rusak. Karena dua benda bergesekan terus lama-lama bisa menjadi rusak. Contohnya rantai sepeda yang jarang diberi minyak atau oli itu ya. Nah itu bisa berkarat dan rusak. Kedua, menghasilkan panas yang terlalu sering alat menjadi rusak. Gesekan bisa membuat benda menjadi panas. Nah kalau terlalu panas, iya benar, benda jadi cepat rusak. Contohnya mesin kipas angin itu, bila panasnya terlalu panas, itu bisa membuat mesin kipas angin menjadi rusak. Nah ketiga, membuat kita cepat saat mendorong benda. Kalau lantai kasar, mendorong benda menjadi berat dan cepat karena banyak gesekan. Contohnya, mendorong meja di atas lantai kasar lebih susah dibanding di lantai. Saat kita mendorong meja di ruangan sana sama kita mendorong meja di lantai, lebih susah yang mana? Ya benar. Yang keempat yaitu menghambat gesekan benda. Kadang kita ingin benda bergerak mulus, tapi gesekan malah menghambatnya. Contohnya, mainan mobilan tidak bisa melaju lancar karena rodanya macet atau permukaannya kasar. Nah, selain itu tadi kerugian dari gaya gesek. Selanjutnya ini adalah solusi bagaimana kita mengurangi gaya gesek. Yang pertama, membeli pelumas atau minyak atau oli tadi ya. Kalau kita beli minyak atau pelumas di bagian yang bergesekan, gaya gesek menjadi lebih kecil. Contohnya, membelinya pada rantai sepeda tadi supaya tidak cepat rusak dan bisa berputar dengan lancar. Yang kedua,
kedua, menggunakan roda atau ban. Roda bisa membantu mengurangi gesekan sehingga lebih mudah dipindahkan. Contohnya, meja yang dipasang roda kecil jadi mudah didorong. Selanjutnya, membuat permukaan lebih halus. Contohnya, lantai yang tinggi membuat benda lebih mudah digeser. Banyak tempat merawat alat dengan baik. Alat-alat yang dirawat dan dibersihkan akan lebih tahan lama dan tidak cepat rusak karena gesekan. Contohnya, membersihkan kipas angin supaya tidak mudah macet. Nah, bisa dimengerti ya apa tadi? Itu pengertian dari gesek, manfaat, terus kerugiannya, dan solusi bagaimana kita mengurangi gaya gesek. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Jadi udah paham ya? Benar. Coba apa tadi gaya gesek? Ayo, katanya udah paham. Apa coba tadi gaya gesek? Apa? Ayo. Ibu ada ribet loh ini. Kalau ada yang bisa jawab. Apa itu tadi gaya gesek? Siapa namanya? Nah, apa gaya gesek, Kak? Kurang tepat. Ayo, siapa lagi? Ya, apa tadi gaya gesek? Ayo apa? Nah, benar, tepuk tangan dong. Selamat ya. Sama-sama. Terus ada yang tahu nggak manfaatnya nih apa coba? Manfaat gaya gesek. Ayo apa? Katanya tadi udah paham. Nah, tadi katanya siapa yang bilang udah paham tadi? Ayo apa manfaatnya? Membuat benda membuat benda aman, terus agar kita tidak lagi apa manfaatnya agar mobil dan motor bisa berjalan dengan baik. Terus solusinya gimana mengurangi gaya gesek? Apa tadi? Diberi
Oke, ikuti instruksi Bu ya. Pertama kita lapisin dulu kardus
apa itu gaya gesek, manfaat, dan solusi untuk mengurangi gaya gesek. Nah, dikarenakan waktunya sudah habis, baik untuk ketua kelasnya pimpin doanya ya. Iya Bu, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Baik, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.